siang petani porang se-Indonesia. Siang ini saya akan mengeluarkan isi hati dan unek-unek saya kaitannya dengan salah satu primadona kita, yaitu porang hitam. Kenapa saya mau mengeluarkan unek-unek ini? Karena banyak sekali yang bertanya dengan saya dan saya menjawabnya hanya berdasarkan unek-unek pikiran saya. Yang jadi permasalahan pertama adalah kenapa porang hitam itu harganya kok lebih mahal. Banyak sekali yang bertanya seperti itu. Yang japri ke saya banyak banget. Kenapa porang hitam harganya lebih mahal seperti itu. Nah, ada beberapa yang mengatakan, senior juga ada yang mengatakan, salah satu petani porang juga bahwa katanya porang hitam itu umbinya lebih padat, kemudian rendemennya lebih bagus, glukomanannya lebih banyak daripada porang hijau, kemudian kataknya juga lebih tapi namun kataknya lebih sedikit, kira-kira seperti itu. Kemudian hasil chip keringnya juga lebih bagus. Ini katanya pohon segini ya, sebesar segini. Ini katanya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4 cuma 4 katanya, biji katanya cuma 4. Makanya ada yang mengatakan ini porang hitam itu kataknya lebih sedikit, makanya harganya juga lebih mahal itu. Namun semua itu hanya katanya, atau ada yang mengatakan itu belum ada pembuktian secara ilmiah. Mungkin pembuktian secara ilmiah sudah ada, namun informasi belum sampai kita, bahwa kita juga belum menemukan atau menemui atau pernah melihat atau diperlihatkan secara pasti data otentik atau bukti valid bahwa porang hitam itu bla 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 bla. Namun yang menjadi pemikiran saya, kenapa porang hitam itu lebih mahal? Yang jelas, yang pokok, porang hitam itu lebih eksotis, kalau dipandang mata lebih indah. Kenapa demikian? Nyatanya porang hitam itu lebih kayak ular kobra, batangnya indah ini, apalagi ini, wow, keren, lamit. Nah, ini nyata, ini fakta ya. Kalau menurut saya pribadi fakta, ini porang hitam itu lebih indah dipandang mata itu. Kemudian logika kedua seperti di sekeliling kita, bahwa salah satu contohnya adalah bambu. Bambu itu ada yang hijau atau bambu apus, kemudian ada yang bambu hitam atau bambu wulung. Nah, itu harganya kualitasnya, harganya mahal mana? Semua orang tahu bahwa bambu wulung atau bambu hitam itu lebih mahal daripada bambu apus. Lah, kira-kira logika ini masuk enggak menurut teman-teman gitu? Karena bambu itu untuk digunakan sebagai alat atau bahan-bahan industri non pangan. Kemudian kalau porang itu ada yang industri pangan, kemudian ada yang non pangan. Nah, ini ketika saya melogikakan itu masuk enggak ini? Namun yang jelas, sekali lagi, kalau menurut saya pribadi, ini antara fakta dan mitos ya. Ini porang hitam itu benar-benar bisa dibuktikan rendemennya lebih bagus, kemudian kadar glukomannya lebih bagus, itu kalau saya pribadi belum menemukan. Namun suatu saat tetap akan saya buktikan ini. Ini kan ada beberapa ini. Kemudian besok saya akan mengambil 1 kilo atau berapa yang di sini sama-sama porang sama-sama porang, baik itu porang hitam maupun porang hijau. Lah, ini kan ada yang porang hitam, kemudian yang sana tuh, nah itu ada porang hijau. Besok akan saya cek kadar rendemennya. Ini pengolahan lahannya sama ya, sama-sama di pot, pemupukannya juga sama. Besok akan saya buktikan rendemen di porang hitam dan porang hijau itu apakah sama apa tidak.
taruhlah contoh saya mengambil sama-sama 1 kilo, baik yang hitam maupun hijau, kemudian saya keringkan semua. Nanti kadar airnya banyak yang mana atau tinggi mana, kemudian bisa ditimbang dan bisa dilihat hasilnya. Itu yang bisa membuktikan besok, salah satunya adalah seperti itu. Kemudian untuk membuktikan kadar glukomannya apakah lebih tinggi, itu yang bisa hanya orang-orang pabrik itu atau usernya yang memakai itu. Karena apa, di situ harus dipisahkan oksalatnya, kemudian ada pemisahan glukomanannya dari tepung kasar itu. Makanya sekali lagi, kalau menurut saya pribadi ini antara fakta maupun mitos ya. Jadi entahlah, wau alam ini yang benar. Namun yang paling nyata menurut saya pribadi tetap orang hitam itu lebih eksotis, makanya dipandang itu lebih indah di mata. Kira-kira seperti itu curhatan isi hati saya kaitannya dengan porang hitam. Silahkan untuk teman-teman petani porang, kalau ada keluh kesah ataupun curhatan isi hati, silahkan ditulis di kolom komentar. Insya Allah kita bisa berdiskusi bersama kaitannya dengan porang hitam maupun porang hijau. Matur nuwun, salam bakul rasa sedulur Sri Rezeki Porang Purworejo.